Sebentar lagi, sekolah minggu online GKI Guntur akan dimulai. Anak-anak, ayo kita siapkan diri kita. Mohon bantuan Papa dan Mama untuk dapat mendampingi dan mendorong anak-anak untuk dapat mengikuti sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab anak-anak. Anak-anak, berpakaianlah dengan rapi dan sopan, seperti saat sekolah minggu di gereja. Dan ingat, ini adalah kebaktian sekolah minggu, bukan seperti anak-anak menonton film di YouTube. Jadi, saat kebaktian, anak-anak bisa memuji Tuhan dengan penuh semangat, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo anak-anak, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya dengan kalian semua? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Ibu sangat senang bahwa kita bisa merayakan atau ikut berbakti di hari Minggu ini. Oke, sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ya, baik, kita akan membuka kebaktian ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan-Mu selama seminggu ini Tuhan, di mana Tuhan sudah menyertai sepanjang kehidupan kami, baik itu dalam sekolah walaupun kami harus jarak jauh Tuhan, kami percaya Kau senantiasa menyertai kami, Kau menyertai dalam setiap pelajaran kami. Tuhan, jika pada pagi hari ini kami ingin memulai kebaktian, biar Kau siapkan hati kami Tuhan, supaya kami boleh benar-benar bergembira, bersukacita karena bisa berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan jalannya kebaktian dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, apakah kalian bersuka cita jika hari Minggu kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan cerita, dan kita juga boleh melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, baiklah kita akan menyanyikan Oh Sukacitaku bersama-sama. Aku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bukan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, aku jumpa Yesusku.
Nah, adik-adik, jadi kita sudah bersuka cita karena Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Dan kalian tahu pada tanggal 13 Mei yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, karena dia hidup, maka kita juga semua diselamatkan dan kita bisa semakin mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah dia yang akan menolong kita, akan menuntun kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Mari kita menyanyikan lagu Because He Lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Oke, baiklah anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu, Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Kita akan nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih pada Tuhan. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, dan saatnya kita membaca, mendengarkan, dan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Tapi sebelum kita membacanya, anak-anak coba perhatikan gambar ini. Seorang anak perempuan memegang buku tugas atau buku agenda. Biasanya setiap siswa memiliki buku agenda atau buku tugas ya. Dan di dalam buku tugas, anak-anak menulis tugas-tugas yang diberikan bapak atau ibu guru. Misalnya PR IPA halaman 45 sampai 47. Kerjakan matematika di buku latihan. Baca IPS halaman 36 sampai 38. Dan anak-anak pasti mengerjakannya. Ada yang berani mengabaikannya? Apalagi kalau mama sudah buka buku agenda dan membaca ada tugas-tugas di situ, pasti mama mengingatkan kita, mengingatkan anak-anak untuk mengerjakannya. Kenapa anak-anak harus mengerjakannya? Takut dengan bapak atau ibu guru yang memberikan tugas-tugas itu? Takut dihukum? Seharusnya tidak ya, karena mengerjakan tugas dari bapak atau ibu guru itu adalah kewajiban anak-anak sebagai siswa.
Jadi apapun tugasnya harus dikerjakan dengan senang hati. Nah, bagaimana kalau Tuhan yang memberikan tugas kepada kita? Apakah kita juga takut untuk mengabaikannya? Hari ini Tuhan mau kasih tugas untuk kita sebagai anak-anaknya. Apa itu tugasnya? Mari kita baca Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ibu akan bacakan, anak-anak boleh mengikutinya dari rumah masing-masing. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat 19 dan 20 adalah tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat itu. Dan sekarang itu menjadi tugas kita. Tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, tugas semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita baca judulnya, perintah untuk memberitakan Injil. Jadi ini adalah perintah Tuhan. Kalau perintah kan harus dilakukan ya. Jadi perintah Tuhan untuk setiap orang yang percaya kepadanya, untuk setiap anak-anak Tuhan. Anak-anak, kita ingat dulu ya cerita tentang kebangkitan Tuhan. Masih ingat ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya datang ke kubur Tuhan Yesus dan melihat kuburnya sudah kosong. Mereka itu masih dalam keadaan takut dan sedih ya. Dan di sana di kubur Tuhan Yesus yang kosong, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau di ayat 10, Matius 28 ayat 10 dikatakan, "Maka kata Yesus kepada mereka," Tuhan Yesus bicara dengan Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang datang ke kubur Tuhan. "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, dari bacaan kita tadi di ayat 16 dikatakan, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka." Jadi sama ya, seperti pesan Tuhan Yesus kepada perempuan-perempuan itu. Dan perempuan-perempuan itu menyampaikan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya melakukannya. Mereka pergi ke Galilea. Dan benar saja di sana sudah ada Tuhan Yesus. Mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau di ayat 17 dikatakan, ketika melihat Dia, ketika murid-murid melihat Tuhan Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ketika murid-muridnya melihat Tuhan Yesus, ada sebagian murid-muridnya menyembahnya. Mereka percaya, wah Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup. Mereka mengenal Tuhan Yesus. Mereka langsung menyembahnya. Tapi ada murid-murid yang ragu-ragu. Mungkin mereka pikir, kan Tuhan Yesus sudah mati ya di atas kayu salib. Bagaimana Tuhan bisa ada di sini? Mereka ragu-ragu. Mereka tidak bisa mengenal Tuhan Yesus langsung ketika mereka melihatnya. Tapi saat ini anak-anak yang dikasihi Tuhan,
Ibu mau ajak anak-anak untuk tidak ragu-ragu. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Mari kita seperti murid-murid yang ketika melihat Tuhan, mereka menyembahnya. Ya, mari kita senantiasa menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 18 katakan, Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, mendekati murid-muridnya ya, mereka yang percaya dan ragu-ragu. Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tuhan Yesus mau ingatkan murid-muridnya, mau meyakinkan murid-murid bahwa Tuhan Yesus memiliki kuasa. Tuhan Yesus berkuasa atas kehidupan di sorga dan di bumi. Supaya murid-murid yang tadi ragu-ragu tidak ragu-ragu lagi. Kenapa Tuhan Yesus perlu meyakinkan murid-muridnya untuk percaya kepadanya? Karena ada tugas yang ingin diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tugas yang harus dilakukan murid-muridnya. Tadi kita sudah baca tugas itu, yaitu pada ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-muridnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan Yesus mau semua orang diselamatkan. Tuhan Yesus mau semua orang menjadi muridnya. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dunia. Supaya tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi setiap orang diselamatkan. Masih ingat kan Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mau setiap orang tahu bahwa Ia mengasihi mereka, bagaimanapun keadaannya. Tuhan Yesus mau setiap orang tahu bahwa mereka akan diampuni kalau mereka melakukan kesalahan. Mereka akan diampuni kalau mereka mau mengakui kesalahannya. Tuhan Yesus mau setiap orang percaya kepadanya. Setiap orang menjadi anak-anaknya. Nah, itulah perintah Tuhan kepada murid-muridnya. Tapi sekarang ini perintah Tuhan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Ini tugas kita. Apakah kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Menjadi anak-anak Tuhan yang mau melakukan perintah Tuhan? Menjadi anak-anak yang mengasihi semua orang seperti Tuhan mengasihi kita, supaya melalui hidup kita, orang-orang, semua orang dapat merasakan kasih Tuhan. Bagaimana kita mewujudkan kasih Tuhan? Mari anak-anak, kita melihat sekeliling kita, kita melihat sekitar kita. Mari kita peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau saat ini kita masih harus tinggal di rumah, kita bisa memperhatikan orang-orang di sekitar kita melalui doa-doa kita. Kita bisa minta Tuhan menolong mereka kalau mereka di dalam kesulitan. Kita bisa minta tolong Tuhan menghibur mereka kalau mereka di dalam kesusahan. Dan jangan takut dan jangan khawatir. Janji Tuhan kepada anak-anaknya yang mau taat melakukan perintahnya. Di ayat 20 Tuhan katakan,
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus selalu beserta kita, menolong kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk menjadi anak-anak yang taat melakukan perintah Tuhan. Bagaimana anak-anak? Siap untuk melakukan perintah Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan penguasa sorga dan bumi, Tuhan yang sangat mengasihi kami dan setiap orang, Tuhan yang selalu mengampuni kami jika kami mengaku kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tolong kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang taat melakukan firman Tuhan, taat melakukan perintah Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memampukan kami menjadi saksi-saksi Tuhan, sehingga semua orang dapat merasakan kasih Tuhan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, mari bersama-sama dengan pertolongan Roh Kudus kita taat melakukan perintah Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah adik-adik, kalian tadi sudah mendengarkan firman Tuhan bukan? Nah sekarang kita akan memberikan persembahan, juga bisa menitipkan kepada papa dan mama melalui rekening Bank BCA di samping ini. Nah adik-adik, mari kita membawa persembahan ini kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami semua melalui papa dan mama kami. Biar akhirnya Tuhan akan senang hati Tuhan jika kami memberikannya dengan suka hati. Terima kasih Tuhan, dan juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang terjadi, tapi kami ingin berdoa khususnya untuk Pak Presiden Jokowi agar dia juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam dia memimpin negara ini. Biarlah kiranya Tuhan akan senantiasa menaungi Indonesia, dan kami percaya banyak orang-orang yang diselamatkan melalui pemberitaan firman-Mu. Juga Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, baik yang sudah melakukan kebaktian onsite maupun juga yang masih online. Kau akan membiarkan Roh-Mu yang kudus senantiasa bekerja dalam setiap para pendeta maupun juga hamba-hamba Tuhan yang lain, supaya apa yang disampaikan itu bisa benar-benar menjadikan satu kekuatan bagi iman kepercayaan kami. Juga untuk sekolah minggu kami ini Tuhan, Kau berkati sehingga anak-anak-Mu di sini boleh senantiasa bersuka cita karena memiliki Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan, kami ingin menyerahkan keluarga kami juga ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar akhirnya Tuhan juga akan memimpin setiap keluarga, papa, mama, dan seluruh isi keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Biar kami selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, dan kami juga boleh menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, di mana kami boleh berdoa syafaat pada pagi hari ini. Hanya ke dalam nama-Mu kami ingin menyerahkan doa kami. Amin. Anak-anak semua, kita sudah mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Nah, kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang, dan selamat hari Minggu.